memutuskan untuk mendesak kasus ini agar segera dihentikan. Dalam sejarah penegakan hukum di Republik ini, memang pernah ada satu peristiwa di mana sebuah kasus yang melibatkan pimpinan KPK, kasusnya dideponering atau dihentikan oleh Jaksa Agung pada saat itu M. Prasetyo, berkaitan erat dengan kasus yang melibatkan diri pribadi pimpinan KPK Abraham Samad di tahun 2007. Dengan alasan untuk ketertiban umum, kasus yang melibatkan Abraham Samad berkaitan dengan keterlibatan Abraham Samad dengan pemalsuan identitas seorang perempuan bernama Feryani Lim pada tahun 2007. Sepanjang yang saya ingat, pada saat kasus yang melibatkan Abraham Samad ini mencuat ke publik, saya melihat dengan jelas bahwa Abraham Samad berusaha memberikan opini kepada masyarakat bahwa akan ada indikasi peristiwa cicak dan buaya yang membenturkan dua institusi penegakan hukum di Republik ini antara Baris Krim Polri dengan KPK. Dan Jaksa Agung M. Prasetyo di era Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia di periodenya yang pertama, pada 3 Maret 2016, mendeponering kasus Abraham Samad. Dan saya menduga Abraham Samad ini, di mana namanya disebut-sebut oleh Rizwan Hasiholan Sianipar di acara Rakyat Bersuara, menduga terlibat dalam kasus tudingan pihak Roy Suryo CS terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Patut diduga Abraham Samad memberikan masukan kepada koleganya Refli Harun untuk melakukan hal yang sama, meminta kepada Kejaksaan Tinggi DKI untuk menghentikan kasus yang melibatkan kliennya. Full goso Refli Harun. Kasus yang menjerat Abraham Samad di tahun 2007, kemudian kasusnya dideponering tahun 2016. Berbeda dengan klien Anda. Jaksa Agung kala itu M. Prasetyo mendeponering kasus Abraham Samad demi alasan ketertiban umum untuk menghindari antara polemik berkepanjangan karena Abraham Samad berusaha menggiring opini bahwa kasusnya adalah merupakan bentuk kriminalisasi dan mencuatkan kembali peristiwa cicak versus buaya yang membenturkan dua institusi penegakan hukum Baris-Krim Polri dan KPK. Itulah alasan M. Prasetyo mendeponering kasus Abraham Samad yang terlibat pemalsuan identitas seorang perempuan bernama Feryani Lim pada tahun 2007. Refli Harun, apakah kolega Anda Abraham Samad memberikan masukan ini agar supaya pihak kejaksaan mendeponering, menghentikan kasus yang melibatkan klien Anda, Roy Suryo CS atau Troya? No, Pulgoso, tidak bisa Pulgoso. Kasusnya amat sangat berbeda. Refli Harun, berkali-kali Anda mengatakan bahwa peristiwa atau kasus yang melibatkan klien Anda itu banyak melanggar aturan, cacat formil, cacat hukum. Jika ada indikasi cacat hukum, mengapa Anda, lagi dan lagi saya bertanya, mengapa Anda tidak pernah sekalipun mengambil langkah mengajukan pra-peradilan? Bahkan sejak November 2025 lalu ketika Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, Anda tidak mengambil atau Anda tidak mengajukan pra-peradilan untuk menguji apakah penetapan tersangka kepada klien Anda sah atau tidak. Itulah langkah daripada pendekar hukum sesuai jalur. Lalu kemudian ketika SP3 terhadap Egy Sujana, Damai Hari Lubis, lalu kemudian SP3 turun kepada Rizwan Hasiholan Sianipar, Anda kembali berkuar-kuar dengan mengajukan berbagai macam alasan. Bahkan mantan Wakapolri Ugroseno lupa ilmunya sebagai seseorang yang pernah berkecimpung di kepolisian. Mengapa jika memang SP3 dianggap cacat hukum, SP3 dapat diuji kembali melalui mekanisme pra-peradilan di pengadilan negeri?
Jika ada pihak-pihak yang berkeberatan atas dikeluarkannya SP3, tetapi dari mulut Anda dan juga dari Anda sendiri sebagai kuasa hukum Troya istilahnya sekarang, mengapa tidak mengajukan pra-peradilan? Sebagai jalur litigasi yang sesuai dengan konstitusi dan hukum beracara, bos. Anda justru banyak melakukan kegiatan-kegiatan non-litigasi, berorasi. Kemudian apa lagi? Bernarasi di acara media talk show. Seorang penegak hukum, pakar hukum bertarung di pengadilan. Saya seringkali mengatakan hal yang sama. Pendekar hukum itu bertarung secara gentle di hadapan majelis hakim. Tidak bermain opini, tidak bermain narasi di media massa, di media sosial. Ataupun tidak membangun narasi-narasi di acara talk show di media televisi nasional. Itu adalah bentuk seorang pendekar hukum yang cemen. Sekali lagi, jika dalam pandangan Anda Pak, baik mulai penetapan tersangka terhadap klien Anda atau juga pada saat SP3 dikeluarkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya dianggap cacat hukum, mengapa Anda tidak mengambil jalur semestinya mengajukan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya dikeluarkannya SP3? Itulah jalan yang sesuai dengan konstitusi, Bung Kipli Harun. Lalu kemudian di video ini, kalau kelanjutannya saya jabarkan, Anda mengatakan kalau saya berpura-pura posisi saya sebagai Jokowi, kalau ijazah saya asli, saya tidak perlu membayar pengacara, saya tidak perlu polisi, saya tidak perlu pengadilan. Bagaimana kalau saya mengatakan jika penelitian klien Anda Roy Suryo CS sudah sesuai dengan koar-koarnya 99,9%, ijazah Pak Joko Widodo palsu, Anda tidak akan melakukan akrobat-akrobat politik, akrobat-akrobat hukum. Anda itu pakar hukum. Sekali lagi, Anda itu pakar hukum, Refli Harun. Bukan pemain sirkus. Dan salah satu pemain sirkus itu adalah badut. Pada saat ini dalam pandangan saya, Ngurah Eden Punarbawu, seorang Dr. Refli Harun itu adalah badut hukum di Republik ini yang lama-kelamaan Anda akan menjadi gelandangan di politik di Republik ini. Catat kata-kata saya, cepat atau lambat Refli Harun CS akan menjadi gelandangan politik di Republik ini. Kemudian, persoalan RJ. Dari mulut Anda, Refli Harun, sering mengatakan ditawari oleh pelapor. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Egy Sujana, Damai Hari Lubis ataupun Rismon Hasiholan Sianipar ditawari? Secara teoritis yang mengajukan permohonan restoratif justice adalah terlapor atau tersangka. Sekali lagi, terlapor atau tersangka yang berperan mengajukan restoratif justice ke penyidik Polda Metro Jaya. Lalu pihak penyidik Polda Metro Jaya menjadi mediator mempertemukan antara pelapor dan terlapor atau tersangka. Syaratnya juga jelas. Persoalan restoratif justice, rasa-rasanya saya tidak perlu memberitahu Anda. Anda banyak memiliki kolega-kolega pakar hukum pidana dan lain sebagainya. Kalau perlu Anda buka lagi hukum pidana dan hukum acara pidana. Persoalan penetapan tersangka, pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Anda baca lagi. Kemudian, sebuah kontradiktif ketika kuasa hukum dari para tersangka kasus pencemaran nama baik, penyebaran berita fitnah, dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merasa memiliki bukti seabrek tetapi berkoar-koar. Kalau berkoar-koar masih lebih hebat lah. Terkaing-kaing memohon kepada pihak Kejati DKI untuk menghentikan ini kasus dengan alasan cacat hukum dan lain sebagainya. Sudah, kalau merasa cacat hukum, mengapa Anda lagi dan lagi tidak pernah berani mengajukan pra-peradilan? Anda bukannya memiliki bukti seabrek. Anda justru merasa yakin klien Anda akan kalah pada persidangan nanti.
Selamat malam, saya Ngura Erlin Punarbawo dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali.